Halo Sobat PUPR. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang SOP pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Yuk, simak video berikut. SOP nomor 125 SOP DJSDA 2021 berada dalam SESOP Dirjen SDA nomor 13 SEDA 2021. SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mencapai tujuan. 4 tujuan dari SOP ini ialah menjaga tata kelola yang efektif, efisien, dan terukur dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Menjaga konsistensi dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja sesuai standar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tersusunnya laporan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air. Latar belakang SOP ini ialah Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peringatan: jika pendampingan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai tidak dilakukan dengan baik, dikhawatirkan tidak ada persamaan persepsi mengenai penerapan kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Jika terjadi koordinasi yang kurang baik antara pelaksana pendampingan dan pihak penyusun, akan mengakibatkan tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan. Bagan alir standar operasional prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Direktur KIMR menerima surat pengaduan pegawai atau masyarakat. Temuan oleh atasan terlapor atau UKI atau ITIEN. Lalu Direktur KIMR mendisposisikan kepada Kasubdit Pengendalian KIMR. Baku mutu, kelengkapan surat masuk, waktu 1 hari, output disposisi.
Kasubdit Pengendalian KIMR dan Javung Subdit Pengendalian KIMR memberikan penugasan dan arahan tindak lanjut pengaduan dan atau temuan pada tim pemantauan dan evaluasi. Baku mutu, kelengkapan disposisi, waktu 1 hari, output konsep surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 3. Tim pemantauan dan evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan setelah ada persetujuan dari Kasubdit PKIMR dan Direktur KIMR, waktu 1 hari, output surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 4. Tim pemantauan dan evaluasi bersama dengan Kepala Unit Kerja Pemilik Risiko, Direktorat Pusat, Sesdikjen, Unit Kerja Pemilik Risiko, Kepala Balai BBWS, BWS, melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan menjaga kerahasiaan identitas. Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. Waktu 1 hari, output surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 5. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pengumpulan hasil pemrosesan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. A. Laporan hasil penelitian. B. Berita acara dialog penguatan kode etik dan kode perilaku. C. Laporan hasil sidang Dewan Kode Etik. D. Keputusan pengenaan sanksi moral. Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan, waktu 2 hari, output dokumen hasil pemeriksaan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. 6. Tim pemantauan dan evaluasi mereview dan membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Baku mutu, kelengkapan dokumen hasil pemeriksaan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 2 hari, output laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai. Setelah Direktur KIMR mendapatkan laporan hasil dari tim pemantauan dan evaluasi dan Kasubdit PKIMR, Direktur KIMR menyampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Eselon 1 atau Unit Setara Eselon 2 yang menangani kepatuhan internal sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Unit Eselon 1. Baku mutu, kelengkapan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 1 hari, output tanda terima penyerahan dokumen. 8. Selesai. Tim pemantauan dan evaluasi mengarsipkan dokumen. Baku mutu, kelengkapan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 1 hari, output arsip. Mengajukan UP tunai sesuai kebutuhan bulanan. Mempercepat revolving UP hingga 100% dalam sebulan. Menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran secara efektif. Menyetor sisa UP-TUP sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Monitor status penggunaan UP-TUP pada aplikasi OnSpan. Bagan alir standar operasional prosedur, pelaksanaan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. 7. Dispensasi SPM. Berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi terhadap total SPM yang terbit di triwulan 4. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator dispensasi SPM. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian dan pembayaran menjelang akhir tahun serta menghitung prognosis belanja. 8. Capaian output. Dihitung berdasarkan proporsi nilai dari komponen ketepatan waktu dan capaian RO.
Pengiriman data 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Nilai kinerja RO berdasarkan realisasi RO dibagi dengan target RO. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator capaian output. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO. Secara periodik menghitung tingkat progres dan capaian RO. Pengisian data capaian output bulanan secara disiplin sebelum batas habis. Pastikan data telah terkonfirmasi di OnSpan. Ayo optimalkan nilai lipat. Kasubdit PKIMR dan Jafung Subdit PKIMR memberikan penugasan dan arahan tindak lanjut pengaduan dan atau temuan kepada tim pemantauan dan evaluasi, kelengkapan disposisi, waktu 1 hari, output konsep surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan.